Oke, peserta didik sekalian, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya ya, masih tentang di produksi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, di video sebelumnya, 2 video sebelumnya kita sudah belajar seperti apa sih itu produksi gitu ya. Terus bagaimana di dalam produksi itu ada biaya yang dikeluarkan, lalu ada penerimaan yang akan diterima, dan bagaimanakah cara perhitungan dengan menghubungkan biaya dan penerimaan tersebut. Nah, selanjutnya kalian akan mempelajari tentang teori perilaku produsen ya. Di dalam ekonomi, perilaku produsen itu dipelajari dan termasuk dalam ekonomi mikro gitu ya. Jadi, ruang lingkup yang kecil, materi ekonomi dengan ruang lingkup yang kecil, produsen, konsumen itu kecil ya. Kalau makro itu secara agregat atau secara luas seperti membahas pengangguran, inflasi. Ya, nah itu ada di ekonomi yang makro. Oke, langsung aja ya kita akan bahas. Kita akan belajar gitu tentang teori perilaku produsen. Produsen itu adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan produksi adalah kegiatan menambah nilai guna atau menambah faedah suatu barang atau jasa. Nah, perilaku produsen di sini kita akan pelajari gitu ya. Kalian harus ingat bahwa produsen itu memproduksi barang kan karena ingin punya keuntungan ya. Nah, produsen menghasilkan produk untuk mencapai tingkat efisiensi dalam kegiatan produksi yang dilakukannya. Jadi produsen itu ingin memproduksi barang secara maksimum atau sebanyak mungkin dengan kemampuan dia gitu, dengan modal yang terbatas yang dia punya. Nah, dengan modal tersebut yang dia punya harus sebanyak apa sih produk yang dihasilkan. Nah, kayak gitu. Oke, kita lihat. Teori perilaku produsen itu disebut dengan teori the law of diminishing marginal returns atau hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Seperti apa sih teorinya? Mari kita lihat ya. Oke. Asumsi yang pertama, bahwa sebagai produsen ingin memproduksi barang dengan produk total gitu ya. Dengan produk total yang maksimum atau yang banyak gitu. Nah, itu harus kalian ingat. Lalu, nah ada istilah-istilah yang ada di dalam teori perilaku produsen, yaitu ada total produk, ada marginal produk, dan ada average produk. Selanjutnya, nah di dalam teori perilaku produsen itu ada 2 faktor produksi ya, ada faktor produksi variabel dan ada faktor produksi tetap. Maksudnya seperti apa? Kalau faktor produksi variabel itu dapat ditambah ya, dapat ditambah dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau faktor produksi yang tetap itu dia tidak bisa ditambah jumlahnya, jadi tetap aja. Nah, Ibu dalam contoh ini Ibu akan menggunakan faktor produksi variabelnya adalah tenaga kerja ya, labor atau labor bahasa Inggrisnya. Lalu faktor produksi yang tetapnya adalah tanah. Jadi tanah tidak dapat ditambah dalam teori ini, tetapi tenaga kerja itu dapat ditambah karena termasuk faktor produksi variabel. Selanjutnya, nah, produsen akan menggunakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan agar mendapatkan total produk yang maksimum dengan produk marginal sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Total produk harus mencapai maksimum atau paling banyak dengan marginal produk sama dengan 0. Total produk ini sendiri adalah produk keseluruhan, marginal produk itu adalah tambahan produk, marginal itu tambahan, AP itu average produk atau produk rata-rata. Kalau kita lihat dalam kurva, nah ini Ibu ada contohnya, ada tabel. Tabel pertama ada jumlah tenaga kerja atau Q. Q itu apa? Quantity atau kuantitas. Kuantitas itu adalah artinya jumlah. Ini adalah total produk yang dihasilkan, lalu ada produk marginal. Jadi itu bacanya saat tenaga kerja 1, total produknya yang dihasilkan adalah 5 ya. Produk marginalnya kenapa strip? Karena kalian harus ingat untuk mencari produk marginal itu rumusnya adalah delta TP dibagi delta Q. Itu seperti di video yang selanjutnya, yang sebelumnya tentang menghitung penerimaan dan biaya. Oke, kita lihat ya. Nah, Ibu akan contohkan seperti ini ya.
Nah, tadi kan ada faktor produksi variabel dan tetap. Faktor produksi variabel yang Ibu pakai adalah tenaga kerja total, lalu jumlah tenaga kerja, lalu faktor produksi yang tetapnya adalah tanah. Tanah tidak dapat ditambah, tenaga kerja dapat ditambah. Nih buktinya apa? Di dalam tabel ini jumlah tenaga kerjanya berubah-ubah. Oke. Ibu ilustrasikan seperti ini. Ibu punya sawah Ibu 1 hektar. Ibu punya petaninya 1, hanya bisa menghasilkan 5 karung beras misalnya gitu. Lalu karena Ibu ingin total produk Ibu semakin banyak yang dihasilkan atau beras yang dihasilkan semakin banyak, maka Ibu menambah tenaga kerja yang lain. Menjadi 2 tenaga kerja ditambah 1, produk yang dihasilkan menjadi 10 misalnya. Lalu Ibu menambah semuanya sampai Ibu menginginkan total produk yang maksimum. Coba kalian lihat dalam tabel produk maksimum itu pada saat tenaga kerjanya berapa. Oke, betul, pada saat tenaga kerjanya 7 dan 8. Ini paling besar, ada 105 ya ini ya. Nah, dengan marginal produknya 5 dan 0. Kalau kita lihat di kurva ya, nih kurva TP itu adalah total produk. Total produk itu kan yang ini ya. Nah, kita lihat nih kurvanya bentuknya, makanya dari bawah, dari 0 sampai ke atas gitu ya. Disinilah misalnya ini total produk paling maksimum 105, makanya kurvanya bentuknya seperti itu. Naik terus gitu ya sampai mencapai titik maksimum. Lalu Ibu yang mana yang harus aku pakai? Apakah jumlah tenaga kerja yang 7 atau tenaga kerja yang 8? Dalam teori kita harus menggunakan tenaga kerja dengan situasi di mana total produknya adalah maksimum dengan nih produk marginalnya adalah sama dengan 0. Kita lihat marginal produk sama dengan 0 itu adalah yang mana? Ternyata pada saat tenaga kerjanya adalah 8. Karena balik lagi ke slide sebelumnya, ketentuannya adalah total produk adalah harus sama dengan maksimum dengan marginal produk sama dengan 0. Boleh nanti kalian kembalikan videonya ke menit sebelumnya gitu, bahwa ketentuannya adalah seperti itu. Nah, terus kita lihat, maka ini kesimpulannya kayak gitu ya. Nah, total produknya harus maksimum di total produk dengan MP atau marginal produknya harus sama dengan 0 gitu. Nah, kita lihat kenapa Ibu ini kurvanya ada yang kayak gini nih ke bawah gitu ya. Nah, Ibu belum bahas, Ibu akan bahas sekarang. Kita lihat ini jumlah tenaga kerja oleh Ibu ya, ditambah lagi 1 lagi menjadi ada 9. Kok total produknya malah menurun? Seharusnya kan secara logika tenaga kerja ditambah, total produknya akan bertambah. Kok Bu ini kok malah menurun? Nah, inilah yang disebut law of diminishing marginal returns. Balik lagi ke yang tadi, Ibu pakai faktor produksi tetapnya cuman tanah. Tanah itu tidak bisa ditambah, ya kan? Tapi tenaga kerja dapat ditambah. Kebayangkan kalau Ibu punya 1 hektar sawah, jumlah tenaga kerja itu Ibu terus tambah, maka sawah Ibu itu akan sesak akan tenaga kerja yang tadinya cukup dengan 8 tenaga kerja saja atau 8 petani, tapi Ibu tambah 1 lagi, Ibu tambah 2 lagi, Ibu tambah 3 lagi, dan seterusnya. Maka sawah Ibu akan sesak tenaga kerja, jadi terlalu banyak tenaga kerjanya, makanya total produknya tuh akan menurun gitu. Karena apa? Ada tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal karena sudah cukup tenaga kerjanya. Nah, makanya law of diminishing marginal returns itu terjadi pada saat total produknya malah menurun. Menurunnya dari tenaga kerja 8 ke 9 ya. Kalau dari atas ke bawah ini kan tidak menurun, malah naik terus gitu. Tapi setelah ditambah kok ini menurun. Nah, inilah yang disebut dengan marginal law of diminishing marginal returns. Makanya ini setelah maksimum ini kurvanya malah turun ke bawah. Nah, mungkin ini adalah yang disebut marginal returns, law of diminishing marginal returns. Ini adalah 90, jadi malah turun ke bawah. Itu jelek juga, tidak boleh gitu. Jadi tidak rasional, terlalu banyak akan tenaga kerja gitu. Cukup dengan tenaga kerja sampai 8 dengan total produk 105 dan syaratnya marginal produknya harus sama dengan 0, maka cukup oleh tenaga kerjanya jumlahnya hanya 8.
kayak gitu. Nah, ini adalah kurva marginal produknya dan ada kurva average produknya gitu ya. Average produknya lihat menurun, marginal produknya juga ini sama dengan 0. Ini 0, kalau kita tarik garis ke atas. Nah, ini maksimum, ada di total produk yang maksimum sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi, bahwa marginal produknya harus sama dengan 0, dengan total produknya ada di titik yang paling atas atau di titik yang paling maksimum. Nah, seperti itulah teori perilaku produsen untuk kelas 10 gitu ya. Nah, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat memahaminya gitu. Kalau kalian belum puas dengan penjelasan Ibu, kalian boleh membaca sumber lain yang terpercaya, baik itu dari buku atau dari artikel gitu, atau dari jurnal-jurnal yang kalian bisa cari di Google. Mudah sekali untuk mencari materi untuk sekolah itu ya, karena kita sudah zaman teknologi, mudah gitu. Jadi jangan hanya menggunakan pembelajaran dari video yang Ibu berikan saja, tapi kalian boleh juga mencari sumber-sumber yang lain. Oke, semoga video ini bermanfaat, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan kalian akan terus belajar dengan semangat dan jaga kesehatan ya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.